Jangan lupa apa? Like, comment, and share. Uang. Bos. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Ajurrum dalam bukunya Matan Jurumiyah bahwasanya wal fi'lu yu'rafu biqada wasin. Ya, wasin. Ya, kita langsung tulis huruf sin saja ya, langsung. Ya, wasin, huruf sin. Ya. Huruf sin sebagai tanda fi'il itu khusus masuk kepada fi'il mudhari, tidak masuk kepada fi'il madi, apalagi fi'il amr. Jadi sin ini khusus masuk kepada fi'il mudhari. Ya. Misalnya kita mengatakan atau fi'il mudhari kita sebutkan satu seperti yaktubu. Yaktubu sedang menulis. Misalnya yaktubu at-talibu. Siswa itu sedang menulis. Ya, ini bermakna sedang menulis. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa fi'il mudhari itu bermakna sekarang dan yang akan datang. Nah, ketika fi'il mudhari dimasuki oleh sin, maka dia akan bermakna yang akan datang. Misalnya kita mengatakan sayaktubu at-talibu. Artinya siswa itu akan menulis, entah menulis apa, menulis pelajaran, menulis surat misalnya untuk orang lain, ya tergantung bagaimana kita melanjutkan kalimatnya. Ya, intinya kita fokus ke kalimat ini. Kalimat yang pertama artinya siswa itu telah atau siswa itu sedang menulis, yaktubu at-talibu. Namun ketika kita kata yaktubu ini kita dahulukan huruf sin sebagai tanda fiil dan masuk kepada fiil mudhari secara khusus, maka berubah artinya menjadi akan menulis. Sayaktubu at-talibu. Dari kata siswa itu sedang menulis menjadi siswa itu akan menulis. Dan kata sa ini merupakan tanda fiil dan masuk kepada fiil mudhari. Dalam Al-Qur'an sangat banyak disebutkan, misalnya sayaqulus sufaha, ya akan berkata orang-orang bodoh. Di kata-kata sayaqul ada huruf sin, ya otomatis kata yaqulu adalah fiil, ya, karena ada tandanya yaitu huruf sin, didahului oleh huruf sin. Ini saya kira jelas teman-teman sekalian tanda fiil yang kedua. Dan tanda fiil yang ketiga adalah wasini wa saufa, yang didahului oleh saufa. Saufa. Ya, saufa pun ini khusus masuk kepada fiil mudhari. Ya, fiil mudhari dan artinya sama, yaitu yang merubah makna fiil mudhari yang tadinya bermakna sekarang akan menjadi yang akan datang. Misalnya saufa atazawwaju, saufa yatazawwaju misalnya. Yatazawwaju akhi. Ya, saufa yatazawwaju akhi. Ya, saudara saya atau saudaraku akan menikah. Dari kata yatazawwaju akhi misalnya kita mengatakan di mana ya? Di sini aja. Dari kata yatazawwaju akhi. Yatazawwaju akhi. Ya, artinya saudara saya sedang menikah. Namun ketika kata yatazawwaju ini adalah fi'il mudhari dari kata tazawwaja yatazawwaju, didahului oleh huruf saufa atau kata saufa, maka artinya berubah menjadi yang akan datang. Artinya jika didahului oleh saufa, artinya akan berubah menjadi saudara saya akan menikah. Ya, namun apa perbedaan antara sin dan saufa? Ya, keduanya bermakna akan dan keduanya merubah makna fi'il mudhari yang tadinya bermakna sekarang menjadi yang akan datang. Kalau sin teman-teman sekalian itu digunakan untuk waktu yang dekat. Misalnya saya akan makan nanti siang misalnya, atau setelah Jumat, ya, atau setelah asar, atau setelah zuhur, hari itu atau besok. Misalnya saya akan ke kota, atau saya akan ke gunung, saya akan ke rumah kawan saya besok.
atau pekan depan. Ini bermakna kita gunakan kata sin, ya, yang untuk menunjukkan waktu yang dekat, ya, terjadinya fiil tersebut. Namun ketika kita mengatakan saufa, maka kata ini digunakan untuk waktu yang masih jauh, misalnya tahun depan atau 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan. Misalnya saya akan naik haji 2 tahun yang akan datang, itu kan waktunya masih lama, maka kita gunakan saufa bukan sin, karena sin itu menunjukkan waktu yang dekat terjadinya fiil tersebut atau kata-kata tersebut. Namun saufa itu menunjukkan waktu terjadinya fiil tersebut yang masih sangat lama, ya. Misalnya saya akan naik haji atau saya akan umroh 5 tahun ke depan. Nah, itu 5 tahun ke depan adalah waktu yang sangat lama. Makanya kita menggunakan saufa ahujj. Ya, saya akan naik haji. Namun saya akan naik haji di sini bermakna yang waktu yang masih lama, berbeda dengan kata sin. Jadi ini dia bedanya. Dan keduanya masuk kepada fiil mudhari dan bermakna akan, namun bedanya sin digunakan untuk waktu yang dekat, sementara saufa digunakan untuk waktu yang lama, yang masih jauh. Ini dia tanda fiil yang kedua dan yang ketiga. Sekarang kita masuk kepada tanda fiil yang keempat. Ya, tanda fiil yang keempat, teman-teman sekalian, kata Imam Ibnu Ajurum, wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa saufa wa ta'it ta'nis as-sakinah. Ada ta'ut ta'nis as-sakinah, ta perempuan yang sukun. Nah, ini ta perempuan yang sukun. Dan tanda ini teman-teman sekalian khusus masuk kepada fiil madhi. Khusus masuk kepada fiil madhi, kata kerja lampau. Dan kata ini digunakan atau ta ini digunakan ketika pelaku dari perbuatan tersebut adalah perempuan. Ya, ketika yang mengerjakan perbuatan tersebut adalah perempuan, maka kita gunakan ta'ut ta'nis di akhir fiil tersebut. Contoh misalnya, kataba Andi. Andi telah menulis. Ya, ini pelakunya adalah laki-laki karena Andi ya otomatis seorang laki-laki. Kataba Andi ad-darsa misalnya pelajaran. Ya, namun ketika pelaku dari menulis ini adalah perempuan, maka kita pakai ta'ut ta'nis. Ta ini sebagai tanda fiil dan masuk pada fiil madhi. Contoh, katabat Aisyah misalnya. Aisyah tuh. Ya, Aisyah telah menulis pelajaran. Ya, Aisyah telah menulis misalnya tambah darsa misalnya. Sini ada juga. Nah, kalau yang di atas bermakna kataba Andi ad-darsa, Andi telah menulis pelajaran. Kalau yang di bawah fiil kataba ini, fiil madhi kataba ini ditambah dengan ta'ut ta'nis sebagai tanda fiil yang menunjukkan bahwa pelaku dari perbuatan tersebut adalah perempuan, maka kita gunakan ta. Contohnya katabat Aisyatu ad-darsa, Aisyah telah menulis pelajaran. Nah, pelakunya adalah perempuan Aisyah, kemudian ditambah dengan ta'ut ta'nis, ta perempuan yang menunjukkan tanda fiil. Ketika pelakunya adalah laki-laki, maka cukup dengan kataba Andi ad-darsa. Ketika perempuan pelakunya, kata kataba ditambah dengan ta'ut ta'nis sebagai tanda fiil dan khusus masuk kepada fiil madhi, dan ini adalah tanda fiil yang keempat yang menunjukkan pelakunya adalah perempuan. Jadi jangan kita mengatakan kataba Aisyatu ad-darsa, ini salah. Ya, karena ketika pelakunya adalah perempuan harus ditambah ta'ut ta'nis, ta perempuan itu katabat Aisyatu ad-darsa. Atau kita balik, kita sebut di sini katabat Andi ad-darsa, kita kasih ta di sini. Ini salah. Kemudian di sini kita tulis kataba Aisyah ad-darsa, salah ya. Jadi kalau pelakunya adalah laki-laki, maka cukup dengan kataba. Kalau pelakunya adalah perempuan, maka kita tambah dengan ta'ut ta'nis, ta perempuan yang menunjukkan pelaku dari perbuatan tersebut adalah perempuan dan sebagai tanda fiil. Kata Imam Ibnu Ajurum. Jadi saya kira teman-teman penjelasan ini jelas. Dan tanda-tanda fiil, bahwasanya tanda fiil itu ada 4, yaitu qad, kemudian ada sin, kemudian ada saufa, dan yang terakhir adalah
ta'u tanis sakinah. Namun ketika kita menemukan satu di antara 4 tanda ini dalam Al-Qur'an atau dalam buku-buku yang berbahasa Arab, maka yakin dan percaya bahwa kata tersebut yang terletak setelahnya adalah fiil, kata kerja. Ya, saya kira cukup buat teman-teman sekalian pembahasan tentang fiil, ya, pembagian kalam yang kedua setelah isim, yaitu fiil, kata kerja. Ya, kata kerja terbagi 3 sebagaimana kita sebutkan tadi, fiil madhi, mudhari, dan amar. Dan fiil memiliki tanda-tanda yang menjadi pembeda antara isim dan huruf, dan kita telah sebutkan tanda-tanda fiil ada 4 yang kita jelaskan tadi. Ya, semoga teman-teman paham dengan apa yang diuraikan di papan tulis ini. Kemudian kita lanjut ke pelajaran selanjutnya atau pembagian kalam yang terakhir, yaitu huruf.